Halo, shalom, shalom saudaraku yang dicintainya tanpa syarat, yang dikasihinya tanpa batas, dan yang diberkatinya tanpa sebab. Banyak pernyataan-pernyataan keliru akibat lamanya kita sebagai orang Kristen mengikuti faham kebenaran yang sudah dipelintir, yang kelihatannya menghormati Tuhan, tapi pada kenyataannya itu menunjukkan pandangan yang keliru tentang Bapa Surgawi kita. Saudara, kalau ditanya apa itu gelisah, ternyata gelisah itu tidak bisa mengendalikan diri saat diteror. Timbul prasangka yang bukan-bukan. Jangan-jangan saya akan disakiti atau dilukai, akan dijebak, dan sebagainya. Gelisah itu menganggap serangan iblis atau supranatural itu mengganggu melalui badai di tengah kehidupan. Maka jadinya nggak bisa tidur, stres, dibayangi ketakutan di setiap sudut ruangan. Bayangan kematian memburunya di setiap aktivitasnya. Itu menggelisahkan. Maka dicobalah untuk menganulir kegelisahan tersebut dengan langkah secara dunia yang umum, dengan mendatangkan relaksasi musik yang menyejukkan, meditasi yang penuh penyerahan, atau menghirup nafas dalam-dalam. Bahkan perlu diupayakan dengan lebih kuat atau lebih konsisten dari semua yang bisa dilakukan. Tergantung seberapa kuatnya kegelisahan yang menghantam di tengah badai kehidupan tersebut. Pastinya kita semua memiliki area kelemahan dan kekuatan. Apa yang membuat saya khawatir mungkin tidak mengkhawatirkan bagimu. Begitu pula sebaliknya. Nah, iblis tahu tombol mana yang harus ditekan bagi setiap kita. Dan ironisnya, iman timbul dari pendengaran, tetapi rasa takut juga timbul dari pendengaran. Dan cara iblis beroperasi, dia datang kepadamu dan melihat area kehidupanmu yang ingin dia serang. Lalu ia membuatmu menjadi khawatir dengan menebarkan berita hoax tentang kelemahan fisikmu, tentang reputasimu, dan tentang yang lain. Makanya saat dirimu bingung, gelisah, khawatir, dan takut tentang hal-hal tersebut, itu akan memberikan akses kepada iblis sehingga dapat menyerang ke dalam area tersebut. Makanya Tuhan kita yang disebut sebagai Raja Salem, Ibrani 7 ayat 2. Salem itu artinya damai sejahtera. Dia juga disebut sebagai Raja Damai. Itulah mengapa dia sangat berkuasa. Karena dia berjalan di dalam shalom atau salem
atau damai sejahtera Allah. Kata damai sejahtera di dalam Yohanes 14:27 itu adalah shalom. Bukan selalu, shalom. Dalam bahasa Ibrani artinya kesehatan, keutuhan, kelengkapan, serta kedamaian hati dan pikiran. Jadi memiliki shalom itu berarti setiap bagian darimu, yaitu roh, jiwa, dan tubuhmu, memiliki kesehatan, memiliki keutuhan, memiliki kelengkapan, serta memiliki kedamaian hati dan pikiran. Jadi itulah yang dimaksudkan Yesus Tuhan saat berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, kata Yohanes 14 ayat 27. Yaitu shalom yang dirimu dan diriku lihat tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Shalom yang kamu lihat, aku tidur dalam perahu dengan ombak yang menggelora. Shalom yang kamu lihat saat aku berjalan di tengah orang-orang yang mau melempariku dengan batu. Shalom yang membuat iblis tidak berdaya untuk menyentuhku. Shalom ini loh, shalomku loh, aku berikan kepadamu. Pak Pendeta Yerniawan, jika Yesus telah memberikan damai sejahtera itu padaku, tapi mengapa ya aku masih khawatir dan gelisah terhadap banyak hal? Yuk kita lanjutkan Yohanes 4:27, kalimat terakhirnya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, rupanya dengan ayat ini Tuhan tidak bisa janganlah ya bagimu. Istrimu juga tidak bisa ayo janganlah bagimu. Saya pun tidak bisa janganlah bagimu, saudara. Itu hanya dirimulah yang bisa janganlah kepada dirimu sendiri. Dirimulah yang harus katakan, aku tidak mau gelisah dan gentar. Banyak orang berupaya menjaga keuangan, karir, anak-anak, kesehatan mereka dari COVID, dan lain-lain. Padahal Tuhan tidak ingin kita menjaga hal-hal tersebut. Dialah yang akan menjaga setiap hal lain yang berada di luar itu. Akan tetapi, yang Dia ingin agar dirimu dan diriku menjaga hati kita. Amsal 4:23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena saat kita menjaga hati kita untuk tidak gelisah dan gentar, maka kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus akan mulai mengalir dalam hati kita. Hal inilah, saudara, yang akan membawamu dan membawaku kepada kelegaan di dalam hidup ini. Kita
tidak perlu khawatir terhadap begitu banyak hal. Kita hanya perlu menjaga hati kita supaya tidak membuat keputusan-keputusan bodoh saat hati ini gelisah. Karena itu tidak seharusnya dilakukan. Mengapa? Karena iblis tidak dapat menyerangmu dan menyerangku dalam area kehidupan kita yang tidak dirimu dan diriku khawatirkan. Amin. Jadi jika kita menjaga hati kita dari kegelisahan dan kegentaran, maka bila mukjizat yang kita butuhkan, mukjizatlah yang akan kita dapatkan. Dia tidak ingin hatimu dicemaskan oleh apapun, baik itu besar ataupun kecil. Jika saudara mau menyerahkan kepadanya dan tidak membiarkan hatimu menjadi gelisah, kasih karunia-Nya akan mengalir dengan bebas dalam area kehidupanmu itu. Mau saudara? Haleluya.